Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Sintawati. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu di bab pendahuluan. Baik, kita lanjut ke materi yang akan dibahas. Jadi, arus globalisasi ini terus mempengaruhi berbagai negara, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dan untuk pengertian dari globalisasi itu sendiri adalah berkembangnya suatu sistem yang ada di dunia terhadap segala bidang kehidupan seluruh bangsa. Nah, oleh karena itu, setiap negara harus mampu beradaptasi dengan menentukan pemikiran yang tepat untuk mengatasi arus globalisasi ini. Mengapa demikian? Karena globalisasi ini juga berpengaruh terhadap aspek penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena bahasa itu adalah identitas suatu negara yang digunakan sebagai sarana interaksi dalam melakukan hubungan sosial antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar ini juga dapat menyebabkan kedudukan Indonesia juga menurun. Nah, oleh karena itu, marilah kita perbaiki bahasa kita yang baik dan benar. Setelah dilakukan wawancara dan observasi terhadap siswa kelas 5 SDN Nugopuro menunjukkan bahwa masih banyak dari mereka yang kurang memahami akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin hal tersebut karena pergaulan dari mereka, pergaulan dengan teman-temannya, atau memang bawaan dari rumah, karena tidak semua di lingkungan keluarga itu memperhatikan bahasa baku dan tidak bakunya. Sementara itu, kosakata baku merupakan sebuah kompetensi dasar yang harus dipelajari di kelas 5 dan kelas 6 SD. Maka memenuhi tuntunan digital dan meningkatkan perbendaharaan kosakata baku terhadap siswa kelas 5 SDN Nugopuro, peneliti mencoba menggunakan Quizizz sebagai alternatif media pembelajaran. Jadi Quizizz ini merupakan media interaktif yang menyenangkan, menantang, dan bahkan menumbuhkan motivasi terhadap belajar siswa. Dan bagi seorang guru yang menggunakan media Quizizz ini sebagai media pembelajaran, ini sangat mudah, tidak terlalu merepotkan, karena guru hanya diminta untuk mempersiapkan materi dan alternatif jawaban dalam aplikasi ini. Nah, jadi penelitian ini secara teoritis bermanfaat sebagai referensi dan kajian pengetahuan terkait pengaruh media Quizizz terhadap kosakata baku siswa kelas 5 SD. Dan manfaat bagi mereka sendiri adalah untuk meningkatkan kosakata baku mereka. Perkenalkan, nama saya Fitratus Zahro, NIM 196. Saya akan mempresentasikan poin yang kedua, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Desain penelitian eksperimen yang digunakan adalah experimental design dengan jenis one group, pretest, post-test design. Yang kedua yaitu populasi dan sampel data. Terdapat 2 variabel, antara lain variabel bebas dalam penelitian ini adalah media Quizizz, sedangkan variabel terikatnya adalah kosakata baku. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 5A SD Negeri Nugopuro yang berjumlah 27 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan jenis teknik random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 siswa terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Sel penelitian. Penelitian ini menghasilkan analisis pengaruh Quizizz terhadap kosakata baku kelas 5 SD. Hasil pretest dilakukan pembelajaran menggunakan media Quizizz, dilakukan secara daring. Perlakuan dilaksanakan dengan melibatkan pemain kosakata baku dan tidak baku sebanyak 3 sampel atau 3 subbab. Masing-masing paket permainan sebanyak 50 kosakata baku dan tidak baku di Quizizz. Setiap siswa pada setiap paket permainan diminta untuk mengulang secara terus-menerus tanpa batas
sampai memperoleh nilai yang paling banyak, yang minimalnya 45 benar dan 50 benar. Post-test. Post-test dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kosakata baku siswa kelas 5 SD atau tidak setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media kuisis ini. Perbedaan pre-test dan post-test. Jika kita lihat dalam tabel perbandingan tersebut, kita dapat melihat post-test siswa mengalami kenaikan dibandingkan dengan pre-test. Hal ini menunjukkan bahwa media kuisis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kosakata baku dan tidak baku kepada siswa kelas 5 SD. Hasil uji Pirate Sample T-Test. Sebelum dilaksanakannya uji Pirate Sample T-Test, dilaksanakannya uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov setelah data dinyatakan normal. Maka dilaksanakannya uji Pirate Sample T-Test, rata-rata hasil pretest adalah 51,5, sedangkan hasil post-test 90,4 dari 20 siswa yang menjadi sampel. Hal ini terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil pretest dan post-test. Tabel di samping merupakan selisih antara hasil pretest dan post-test adalah 37,95. Dapat kita lihat ya teman-teman di samping ini. Hal ini menunjukkan pengaruh peningkatan kosakata baku pada siswa kelas 5 SD secara signifikan. Selanjutnya pada tabel output Pirate Sample T-Test. Pirate Sample T-Test ini di samping diketahui nilai SIG to highlight adalah sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HI diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan perbendaharaan kosakata baku siswa kelas 5 SD setelah menggunakan aplikasi kuisis dalam pembelajaran. Pengaruh ini berupa peningkatan yang signifikan pembelajaran kosakata baru bagi siswa kelas 5 SD. Sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media kuisis, siswa kurang memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa memiliki pengetahuan yang kurang terhadap perbedaan kosakata baku dan tidak baku. Siswa sering menganggap bahwa beberapa kosakata baku tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kata tidak baku yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari justru dianggap sebagai bahasa Indonesia yang benar bagi siswa. Sementara itu, kosakata baku merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus diajarkan di kelas 5 dan 6 kurikulum SD. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi di Indonesia yang mulai menggeser bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa gaul. Hasil pretest kosakata baku yang relatif rendah juga dipengaruhi oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kosakata baku siswa-siswa yang hanya diberikan teks bacaan jumlahnya terbatas tanpa dijelaskan penggunaan kosakata baku yang terdapat pada teks. Sementara itu, kosakata baku jumlahnya sangat banyak dan bervariasi. Jika siswa tidak mengikuti kuisis, siswa akan mengalami kejenuhan dalam menghafal kosakata baku sebanyak itu. Fitur umpan balik yang diberikan oleh kuisis terdiri dari dua bagian utama, yaitu ringkasan permainan, statistik kinerja jumlah jawaban yang benar dan salah, jumlah pertanyaan yang tidak dicoba, dan waktu rata-rata per pertanyaan. Siswa diberikan umpan balik semacam ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam hal pemahaman topik dan kinerja mereka selama mengikuti permainan. Penggunaan kuisis ini juga mudah untuk digunakan siswa. Siswa tidak perlu mengunduh aplikasi yang membuat memori ponsel siswa penuh. Siswa cukup masuk pada link yang dikirim oleh guru, mengisi identitas, dan mengerjakan setiap butir soal yang ada. Aplikasi ini juga mudah digunakan karena guru tinggal memasukkan soal dan pilihan jawaban, selanjutnya mengatur jadwal penugasan kepada siswa. Tampilan pada permainan kuisis menstimulus otak kanan dalam pemrosesan informasi. Hal ini yang mempermudah siswa untuk cepat dalam mengingat kosakata
baku yang disajikan dalam permainan dan permainan kuisis menjadikan pengalaman latihan siswa menjadi menyenangkan karena kuisis menggunakan tampilan yang menarik disertai dengan gambar dan musik. Jadi, media ini sesuai untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Media kuisis juga berperan dalam salah satu tujuan komponen penutup pembelajaran, yaitu mengingat kembali apa yang sudah siswa pelajari. Sehingga dengan media kuisis ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, selanjutnya yaitu dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Di sini menunjukkan hasil selisih rata antara hasil pretest dan posttest yaitu 37,95. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh peningkatan kosakata baku siswa kelas 5 SD secara signifikan. Selanjutnya pada tabel output Pirate Sample T-Test diketahui nilai SIG 2 tailored adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan perbendaharaan kosakata baku siswa kelas 5 SD setelah menggunakan media kuisis dalam pembelajarannya. Nah, pengaruh ini berupa peningkatan yang signifikan perbendaharaan kosakata baku siswa kelas 5 SD. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.